Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United mungkin tidak akan mengejar Harry Kane di musim panas nanti. Setan Merah enggan menjalani negosiasi yang alot dengan Tottenham Hotspur. Hubungan simbiosis mutualisme bisa saja terjalin antara MU dan Harry Kane. Pihak pertama sedang butuh penyerang tajam jaminan gol, diutamakan sudah berpengalaman di Liga Premier Inggris. Sedangkan pihak kedua butuh tim yang bisa memberinya trofi. Setia bertahun-tahun bersama Tottenham hanya memberikan Harry Kane gelar top skor sepanjang masa klub, namun tidak dengan trofi. Final demi final telah dilaluinya, namun dengan usianya hampir 30 tahun, hanya medali perak yang terus masuk lemarinya. Sumber ESPN di internal MU menyebut, pihaknya malas jika harus berunding dengan berlarut-larut dengan Tottenham, apalagi jika kesepakatan baru tercapai di saat-saat terakhir bursa transfer. Itu membuat si pemain tidak bisa berlatih bersama klub di pramusim. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan pendapatnya terkait kans Manchester United untuk merekrut Victor Osimhen. Ia menyebut Setan Merah harus siap merogoh kocek sangat dalam untuk mendapatkan bomber Napoli tersebut. Baru-baru ini Fabrizio Romano memberikan pendapatnya terkait transfer Osimhen ini. Ia menyebut MU bakal sulit untuk membajak sang striker. Menurut Fabrizio Romano, Napoli sejauh ini memang tidak mau berpisah dengan Osimhen di musim panas nanti. Ipartinope dinilai sangat sulit mencari striker pengganti Osimhen. Jikalau ada, harganya pun sangat mahal. Sementara Napoli masih membutuhkan striker top di musim depan untuk menjaga dominasi mereka di Italia dan juga melebarkan sayap ke Eropa. Itulah mengapa mereka mati-matian mempertahankan Osimhen di musim panas nanti. Fabrizio Romano juga mengomentari rencana MU untuk dilaporkan akan mengajukan tawaran untuk Osimhen. MU dilaporkan akan memberikan uang sekitar 100 juta euro ke Napoli agar mereka mau melepaskan Osimhen, namun Romano menyebut angka itu tidak akan cukup. Ia memprediksi transfer Osimhen bisa berada di angka 130 sampai 150 juta euro di musim panas nanti. Jika MU tidak membayar segitu, maka kans mereka untuk mendapatkan Osimhen sangat kecil. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar posisi penjaga gawang Manchester United. Ia menyebut bahwa besar kemungkinan David De Gea masih jadi palang pintu utama Setan Merah di musim depan. Menurut laporan Fabrizio Romano, MU memang sudah mendekati beberapa kiper top, namun mereka kesulitan meyakinkan mereka untuk pindah ke Old Trafford. Ini disebabkan kiper-kiper tersebut meminta jaminan jam bermain reguler di skuad Setan Merah. Sementara Erik ten Hag tidak memberikan jaminan seperti itu. Ia ingin semua pemainnya membuktikan diri di sesi latihan jika ingin bermain. Jadi ia tidak mau memberikan garansi apapun kepada calon-calon kiper baru Setan Merah tersebut. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa David De Gea kemungkinan besar masih akan menjadi kiper utama MU di musim depan. Secara performa, Ten Hag sangat puas dengan mantan pemain Atletico tersebut. Meski terkadang De Gea masih belum lancar memulai laga dari belakang. Selain itu, De Gea juga dilaporkan sudah sepakat untuk potong gaji dalam jumlah besar agar bisa bertahan di MU. Jadi kans ia menjadi kiper utama MU di musim depan masih sangat besar. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Eduardo Camavinga nampaknya bukan sekedar rumor belaka. Setan Merah dilaporkan siap membayar mahal untuk mendatangkan pemain Real Madrid tersebut. Laporan Pichal Jazz mengklaim bahwa MU siap tampil all out dalam perburuan Camavinga di musim panas nanti. MU sudah mengamati sang gelandang sejak ia masih membela Rennes.
Mereka percaya bahwa Camavinga bisa menjadi gelandang top di masa depan. Itulah mengapa Erik ten Hag meminta manajemen MU untuk mengupayakan agar sang gelandang belia bisa jatuh ke pelukan mereka di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU mulai mengambil ancang-ancang untuk mendapatkan jasa Camavinga. Mereka siap membayar mahal jasa sang gelandang. Dana sebesar 100 juta euro disisipkan sebagai mahar transfer untuk sang gelandang. Mereka berharap Real Madrid luluh dan mau menjual sang gelandang ke mereka di musim panas nanti. Laporan yang beredar di Spanyol mengklaim bahwa Camavinga saat ini mempertimbangkan cabut dari Real Madrid. Minimnya jam bermain yang ia dapatkan di Madrid ditenggarai jadi penyebab sang gelandang ingin cabut. Sebuah peringatan diberikan Thomas Frank kepada Manchester United dan Chelsea. Bos Brentford itu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berpisah dengan David Raya dengan harga yang murah. David Frank tidak kaget jika klub sekelas MU dan Chelsea dikabarkan tertarik kepada sang kiper. Ia menilai David Raya telah membuktikan diri sebagai salah satu kiper terbaik di Premier League saat ini. David Frank juga mengingatkan kepada Manchester United dan Chelsea bahwa mereka tidak bisa merekrut David Raya dengan harga yang murah di musim panas nanti. Ia menegaskan bahwa sang kiper hanya akan meninggalkan Brentford dengan bayaran yang sangat mahal. Mereka menilai harga 40 juta pound sterling itu terlalu mahal bagi kiper yang kontraknya tersisa 1 tahun lagi. Jadi kedua tim dikabarkan akan mencoba menego Brentford untuk menurunkan harga jual sang kiper. Cristiano Ronaldo sempat menginginkan Luis Enrique menjadi manajer Manchester United pada musim 2021-2022 lalu. Hanya saja keinginan itu tidak digubris pihak klub yang akhirnya memilih Ralf Rangnick. Dikutip dari Mirror, Ronaldo punya ide sendiri soal pengganti Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer. Pemain yang kini bermain di Al Nassr itu ingin United menunjuk Enrique sebagai manajer. Ronaldo mengenalnya ketika masih bermain di Spanyol untuk Real Madrid. Namun ide Ronaldo untuk menunjuk Luis Enrique sebagai manajer diabaikan pihak United. Enrique tidak pernah mendapatkan panggilan dari klub, yang kemudian menunjuk Ralf Rangnick sebagai manajer hingga akhir musim. Kesempatan Enrique untuk menjadi manajer MU sepertinya sangat kecil untuk saat ini, sebab setan merah terlihat begitu mesra dengan Erik ten Hag. Sang manajer baru punya musim pertama yang bagus dengan trofi Carabao Cup. Meskipun begitu, Enrique tetap memiliki peluang merasakan persaingan di Premier League. Sebab dikutip dari The Times, Enrique kini masuk dalam daftar sebagai kandidat manajer Tottenham Hotspur. Mantan pemain Manchester United Kieran Richardson menyebut Lionel Messi lebih hebat ketimbang Cristiano Ronaldo. Trofi Piala Dunia 2022 yang dimenangkan Lionel Messi disebut Kieran Richardson sebagai faktor utama kenapa La Pulga layak disematkan lebih baik ketimbang CR7. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tidak pernah lepas dari yang namanya persaingan. Sejak tahun 2008 keduanya bersaing memperebutkan supremasi pemain terbaik dunia. Pernah dalam kurun waktu 2008 sampai 2018, trofi Ballon d'Or bergantian dimenangkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Namun perdebatan siapa yang terbaik antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dinilai Kieran Richardson berakhir pada penghujung 2022. Penyebabnya karena Lionel Messi telah memenangkan trofi Piala Dunia, gelar yang gagal dijuarai Cristiano Ronaldo. Di usia yang sudah tidak muda lagi, Cristiano Ronaldo yang berusia 38 tahun dan Lionel Messi yang berusia 35 tahun masih aktif menjalani profesi sebagai pesepak bola profesional. Ronaldo kini membela klub asal Arab Saudi Al Nassr. Sementara Lionel Messi tidak kalah garangnya bersama Paris Saint-Germain. Manchester United dilaporkan sangat serius ingin menjadikan anak Lilian Thuram, Marcus Thuram, sebagai pengganti Cristiano Ronaldo.
Dikutip dari Calcio Mercato, klub yang bermarkas di Old Trafford itu ternyata juga tengah memantau situasi Marcus Thuram di Borussia Mönchengladbach. Masa depan putra Lilian Thuram itu bersama Borussia Mönchengladbach terus dispekulasikan. Pasalnya Thuram dilaporkan menolak untuk menandatangani kontrak baru bersama Mönchengladbach. Padahal kontrak penyerang berusia 25 tahun tersebut bakal kadaluarsa pada akhir musim 2022-2023. Jika kontraknya gagal diperbaharui, sang pemain bisa meninggalkan Gladbach secara cuma-cuma. Situasi tersebut bakal dimanfaatkan MU untuk merayu Marcus Thuram pindah ke Old Trafford. Namun setan merah tidak sendirian dalam memburu tanda tangan Thuram. Pasalnya penyerang asal Prancis itu juga diminati oleh Juventus dan Barcelona. Manchester United mulai menyusun rencana untuk musim 2023-2024 mendatang. Sang manajer Erik ten Hag menyiapkan opsi peminjaman untuk 3 pemain muda agar menit bermain mereka lebih banyak. Salah satu pemain yang akan dipinjamkan adalah Facundo Pellistri. Winger asal Uruguay mendapatkan debut pada musim 2022-2023. Namun menit bermain yang didapat Pellistri sangat minim dan sering jadi pengganti. Ten Hag masih menghitung Pellistri sebagai bagian dari proyek jangka panjang United. Namun sang winger akan dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain. Sebelum dilepas, Pellistri akan mendapatkan kontrak baru. Selain Pellistri, Anthony Elanga juga akan dipinjamkan ke tim lain. Musim 2023-2024, Elanga tampil cukup bagus musim lalu, akan tetapi tidak pada musim 2022-2023 ini. Anthony Elanga tidak masuk dalam rencana utama Erik ten Hag. Pada Januari 2023 lalu, Elanga disebut akan dilepas dengan status pinjaman. Saat itu ada beberapa klub Bundesliga yang tertarik pada pemain berusia 20 tahun tersebut. Akan tetapi, MU tidak melepasnya. Satu pemain lagi yang bakal dipinjamkan adalah Mason Greenwood. Ini adalah pemain yang nyaris terlupakan, akan tetapi masih punya kontrak dengan MU hingga Juni 2025 nanti. Greenwood akan dipinjamkan ke klub lain pada musim 2023-2024, sembari menunggu internal United bisa menerimanya secara penuh. Pada aspek teknis, Greenwood diyakini masih diminati banyak klub top Eropa.